Dokter, dari gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sebenarnya kalau kita secara orang awam mungkin kalau saya melihat ini perbedaannya hampir sama dengan influenza. Betul. Nah, sebenarnya apa sih dok gejala dari COVID-19 ini? Gejalanya adalah yang paling banyak atau mayoritas adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kalau keadaannya makin parah bisa sesak napas. Nah, gejalanya ini tidak harus selalu batuk sama pilek atau nyeri tenggorokan, bisa salah satunya. Oh, jadi tidak selalu bersamaan ya dok munculnya? Iya. Terus kemudian bisa juga tanpa gejala. Nah, tapi yang jadi intinya adalah apakah dia pernah kontak dengan orang yang berpergian dari wilayah atau daerah yang memang berisiko penyebaran COVID-19 atau dia sendiri pernah bekerja atau tinggal di daerah tersebut. Nah, kalau yang akhirnya tanpa kita sadari nih, seperti apa dok? Akhirnya kita nggak sadar, aduh pernah nggak ya kontak misalnya sama teman yang baru dari luar negeri atau misalnya sama orang yang sudah terinfeksi misalnya, tapi orang itu tanpa gejala dok, misalnya. Nah, seperti itu tetap saja kita waspada, artinya kalau misalnya kita kan nggak tahu nih ya dari mana atau kita udah terkena atau belum. Jadi kita udah misalnya rasa aduh batuk pilek demam, berarti kita benar-benar isolasi diri selama 14 hari. Ini hanya untuk pencegahan dirinya sendiri, karena kita tidak tahu apakah sudah tertular atau tidak. Tapi dengan 14 hari itu kita bisa meningkatkan imunitas diri kita sendiri. Nah kenapa sih dok harus 14 hari? Apakah masa inkubasi dari virus itu 14 hari atau gimana dok? Masa inkubasi dari sejak virus masuk ke tubuh kita sampai munculnya gejala itu 14 hari. Jadi kita lihat kalau misalnya baru 3 hari kita udah jalan-jalan, nanti berikutnya imunitasnya dia turun, itu akan keadaannya makin parah. Dan kita bisa menulari ke orang lain. Makanya intinya adalah yang paling penting 14 hari ya dok ya? Betul. Mitos atau fakta sih dok sebenarnya yang berbahaya itu adalah yang orang tanpa gejala? Bisa dibilang fakta, tapi yang tanpa gejala pun dia memang harus menjaga kondisinya sendiri. Jadi misalnya dia tanpa gejala, tapi dia kayaknya merasa badannya tidak enak badan, biasanya ada seperti itu. Walaupun dia tanpa gejala, dia ada rasa yang badan saya nggak fit nih, istirahat di rumah, seperti itu. Tetap ya dok ya, meskipun tanpa gejala juga pasti seseorang itu akan merasa bahwa badannya tidak enak. Tidak enak, dan diharapkan dengan adanya COVID-19 yang merebak semakin cepat, masyarakat imunitasnya dibagusin. Jadi jangan panik, karena virus ini adalah COVID-19 ini adalah virus, jadi self-limiting disease. Jadi dengan meningkatkan imunitas diri sendiri, kita tidak tertular atau penyakit tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Yang rentan tertular, kriteria seperti apa sih dok? Yang rentan tertular adalah lebih banyak yang dengan komorbid atau penyerta, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, itu yang tersering. Terus kemudian usia lanjut, di mana daya tahan tubuhnya pun sudah menurun, jadi seperti itu yang akan lebih rentan terkena. Yang lebih rentan. Jadi intinya adalah, yaitu balik lagi ya dok, ya harus menjaga imunitas tubuh, makan yang benar, yang sehat, yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah mulai terindikasi mungkin atau misalnya sudah menunjukkan gejala-gejala dari COVID-19 ini? Betul, biasanya kan orang suka menduga-duga, saya kena nggak ya? Harus ke rumah sakit atau ke puskesmas nggak ya? Harus ikut tes nggak? Nah kalau gitu gimana tuh dok? Betul sekali. Nah kalau seperti itu, kita kembali lagi tadi ke obrolan yang pertama tadi, bahwa kalau misalnya kondisinya masih ringan, kita bisa tinggal di rumah, dengan meningkatkan imunitas diri. Tapi kalau misalnya batuk pileknya kok tambah lama, tambah menjadi-jadi, tambah parah, kemudian demamnya makin tinggi, itu bisa mengontak puskesmas yang terdekat. Kalau misalnya udah makin parah, ada sesak napas, hubungi 119. Dan jangan menggunakan obat-obatan yang tidak dianjurkan mungkin ya dok ya? Suka ada kejadian nggak sih dok kalau selama ini di lapangan dok, seperti apa dokter ini? Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kejadian. Jadi memang kami menghimbau dengan melakukan edukasi kepada setiap pasien yang kami periksa, bahwa obat harus atas anjuran dari dokter. Jadi jangan sembarangan makan obat. Termasuk juga tadi penggunaan suplemen juga tidak boleh berlebihan ya dok ya? Penggunaan suplemen, terus juga menggunakan jamu juga tidak boleh berlebihan. Karena mungkin kalau misalnya nih, dari sepengetahuan saya nih dok ya, mitos atau fakta juga nih sebenarnya, kalau kita kebanyakan makan jamu itu kita akan ngaruhnya juga ke ginjal, ke bagian perut, ke bagian pencernaan ya sih dok? Jadi memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau jamu itu, kalau untuk orang tua itu kan
sistem dari tubuhnya sudah menurun. Jadi kalau minum jamu harus banyak minum air putih, tapi tidak disarankan untuk lansia minum jamu. Yang muda pun kalau minum jamu juga harus hati-hati, seperlunya aja. Dan yang paling baik adalah membuatnya sendiri. Kita tahu kan ramuannya apa, kita memasukkan apa saja di dalam ramuan dari jamu tersebut. Dok, saya penasaran nih, sebenarnya kalau dari takaran gizi sendiri nih dok, setiap harinya yang paling banyak yang harus kita konsumsi ini apa sih dari sisi karbohidrat, misalnya vitamin atau protein setiap harinya? Kalau untuk gizi kita lakukan gizi seimbang. Ya, gizi seimbang artinya ada proteinnya. Jadi terus kemudian ada karbohidratnya, itu harus seimbang. Jadi ada telurnya, tidak harus setiap hari, ada dagingnya, tidak harus setiap hari. Terus kemudian tahu tempe yang mudah saja, jangan lupa sayur, kemudian buah-buahan. Kalau ada susu, lebih baik pakai susu. Tapi kalau tidak ada, lakukan dengan gizi seimbang. Kalau soal istirahat yang cukup nih dok, yang suka dijelaskan ya, suka disosialisasikan. Selain makanan bergizi harus istirahat yang cukup. Nah, definisi istirahat yang cukup ini nih dok, seperti apa sih dok? Iya, istirahat yang cukup itu memang kita 5-6 jam ideal tidur ya. Ya, tapi sebenarnya lebih diperlukan untuk kondisi orang yang sakit, yang tidak fit badannya. Dia istirahat dengan berada di rumah itu sudah bagus sekali. Itu aja, jaga kondisi badan, istirahat yang cukup ya disesuaikan dari keadaan dari orang tersebut. Jadi sekarang selama masa darurat COVID-19 ini yang di rumah juga jangan terlalu diforsir ya pekerjaannya dok ya. Waktunya untuk istirahat, mungkin waktunya memaintain diri kali ya dok ya? Betul, jadi ambil aja hikmahnya dari adanya COVID-19 ini, kita lebih care sama diri kita sendiri, lebih care dengan orang di sekitar kita, terus kita lebih melakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kita lebih ada olahraganya juga, dan juga kita jangan lupa berdoa, itu saja. Olahraganya seperti apa dok? Yang ringan-ringan aja, yang ringan betul. Jadi kita nggak usah harus punya treadmill, harus punya alat-alat kayak fitness, gitu betul. Tapi cukup dengan olahraga lari sebentar aja, 15 menit, 10 menit, dan itu pun kalau misalnya nggak kuat 10 menit, ya pokoknya kita senam seperti ini. Kalau ada sinar matahari jam 10, kita bisa sambil di bawah sinar matahari. Kalau tidak ada, di dalam rumah aja senam-senam seperti ini, gerakan badan. Mungkin lebih ke stretching kali ya dok ya? Betul. Melenturkan otot-otot, jangan sampai meskipun udah di rumah nih, jangan sampai jadi kaku ya dok ya? Jadi males balasan, enggak ya, tetap harus memperhatikan kesehatan. Dokter, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami.